Pada tahun 1901, para penyelam menemukan sebuah benda perunggu dari kapal karam di dekat pulau Antikythera Yunani. Benda itu rusak parah dan tertutup korosi. Masalahnya, ketika bagian dalamnya mulai diteliti, para peneliti menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Di dalam benda perunggu itu terdapat banyak roda gigi yang saling terhubung. Roda-roda gigi tersebut bukan bagian dari jam. Mekanisme ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan berbagai siklus astronomi, termasuk pergerakan matahari dan bulan serta waktu terjadinya gerhana. Yang membuat penemuan ini istimewa bukan karena orang Yunani kuno memiliki teknologi yang mustahil. Justru sebaliknya, Antikythera Mechanism menunjukkan bahwa sekitar 2000 tahun lalu sudah ada orang yang mampu menggabungkan matematika, astronomi, dan rekayasa mekanis dalam satu perangkat. Lalu bagaimana teknologi seperti ini bisa dibuat pada masa itu? Kapal yang membawa benda ini sebenarnya sudah karam di perairan Antikythera sejak zaman kuno. Tapi keberadaan bangkai kapalnya sendiri baru ditemukan tanpa sengaja oleh para penyelam spons pada tahun 1900. Dari dalam bangkai kapal itu, para penyelam mengangkat banyak muatan antik, mulai dari patung, perhiasan, wadah, sampai beberapa potong perunggu. Salah satu potongan perunggu inilah yang kelak dikenal sebagai Antikythera Mechanism. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau benda ini adalah sebuah mesin. Wujudnya aja udah hancur dan tertutup korosi parah akibat berabad-abad tenggelam di dasar laut. Sampai-sampai para peneliti sendiri tidak tahu apa fungsinya. Namun fokus para ahli mulai berubah saat mereka meneliti bagian dalam bongkahan tersebut. Di balik tumpukan korosi tebal itu, mereka justru menemukan susunan roda gigi yang terpasang sangat rapi. Temuan inilah yang membuat para peneliti sadar kalau ini bukan sekedar gumpalan perunggu biasa, melainkan sebuah sistem mesin yang memang sengaja dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Saat diteliti lebih lanjut, terungkap kalau mesin ini ternyata terdiri dari banyak roda gigi dengan ukuran berbeda yang saling terhubung. Gak cuma itu, di bagian permukaannya juga ditemukan ukiran tulisan beraksara Yunani. Tulisan ini jadi penunjuk yang sangat penting karena isinya memuat informasi astronomi sekaligus panduan menggunakan mesin tersebut. Dari situlah para peneliti mulai sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah alat khusus untuk perhitungan astronomi. Tapi timbul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Bagaimana caranya angka dan perhitungan langit bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan roda gigi? Pertanyaan ini krusial karena fungsi Antikythera Mechanism tidak cuma bergantung pada tulisan di permukaannya. Rangkaian komponen di dalamnya benar-benar dibuat agar bisa menghasilkan gerakan yang sesuai dengan siklus astronomi tertentu. Untuk memahami alasannya, kita perlu tahu kalau astronomi pada masa Yunani kuno sebenarnya sudah terbiasa memakai matematika untuk mempelajari pergerakan benda-benda langit. Siklus matahari dan bulan dihitung menggunakan angka, sementara hubungan antar periode astronomi dinyatakan lewat rumus matematika. Tapi Antikythera Mechanism menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Perhitungan matematika yang rumit itu diterapkan langsung ke dalam sistem roda gigi. Jadi saat satu bagian roda diputar, gerakannya bakal diteruskan ke bagian lain dengan rasio hitungan tertentu. Lewat cara inilah angka-angka dalam perhitungan astronomi diubah menjadi gerakan mesin secara fisik. Artinya alat ini bukan cuma tempat menyimpan data tentang langit, tapi sebagian perhitungannya memang benar-benar dijalankan secara otomatis oleh komponen mekanis di dalamnya. Hal inilah yang membuat Antikythera Mechanism jadi sangat revolusioner dalam sejarah perkembangan teknologi. Kehebohan teknologi ini bisa kita lihat dari cara kerjanya. Salah satu fungsi yang berhasil dipahami adalah kemampuannya meniru kalender matahari dan bulan. Bagian tertentu pada mesin digunakan untuk menunjukkan siklus bulan, termasuk perubahan fase-fasenya. Gak cuma itu, mesin ini juga punya sistem rumit untuk memprediksi kapan terjadinya gerhana. Untuk fungsi ini
ini, pembuatnya memanfaatkan siklus astronomi yang disebut Saros, yaitu pola berulangnya gerhana setiap periode 18 tahun 11 hari. Petunjuk ini makin jelas saat peneliti melihat bagian belakang mesin, di mana terdapat dua piringan penunjuk atau dial berbentuk spiral. Dial pertama terhubung dengan siklus kalender metonik, sementara dial kedua terhubung dengan siklus Saros. Jadi, roda-roda gigi di dalamnya jelas tidak bergerak secara acak. Setiap susunan roda gigi punya rasio yang terhubung presisi dengan periode astronomi tertentu, di mana pergerakannya kemudian diterjemahkan menjadi jarum penunjuk yang bisa dibaca pengguna. Bahkan penelitian lebih lanjut menunjukkan kalau mekanisme ini juga dirancang untuk memetakan pergerakan benda-benda langit lain yang terlihat dari bumi. Untuk membuat mesin serumit ini, keahlian pertukangan aja jelas nggak cukup. Pembuatnya butuh ilmu matematika untuk mengubah siklus astronomi menjadi perhitungan angka. Mereka juga butuh ilmu astronomi untuk menentukan siklus apa aja yang mau ditampilkan. Selain itu, mereka harus sanggup membuat setiap roda gigi dengan ukuran dan jumlah gigi yang benar-benar presisi. Dan keahlian selengkap ini jelas tidak muncul begitu aja. Astronomi Yunani kuno sendiri berkembang karena menyerap pengetahuan dari tradisi yang lebih tua seperti Babilonia. Dari sanalah para ilmuwan di era Helenistik kemudian merumuskan model matematika untuk menjelaskan pergerakan benda-benda langit. Antikythera mechanism adalah hasil gabungan dari akumulasi ilmu tersebut dengan keterampilan rekayasa mesin. Tapi sampai sekarang kita belum tahu pasti siapa sosok pembuatnya. Lokasi tempat pembuatannya pun masih terus diteliti oleh para ahli. Jadi yang bisa kita pastikan bukanlah siapa nama pembuatnya, melainkan seberapa tingginya tingkat pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan mesin tersebut. Namun justru dari tingginya ilmu pengetahuan itulah muncul teka-teki sejarah yang jauh lebih besar. Jika teknologi secanggih ini sudah ada sejak abad kedua atau awal abad pertama sebelum Masehi, mengapa perangkat rumit serupa hampir tidak pernah ditemukan lagi dalam catatan arkeologi di masa-masa setelahnya? Jurnal Nature bahkan menyebutkan kalau mesin ini jauh lebih kompleks dibanding perangkat mekanis manapun yang pernah dikenal manusia selama setidaknya 1000 tahun berikutnya. Namun, kita sebenarnya tidak punya bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya satu peristiwa tunggal yang membuat teknologi ini mendadak punah. Kita juga nggak bisa memastikan apakah tradisi pembuatan mesin rumit seperti ini benar-benar berhenti total di satu waktu tertentu. Yang pasti dari bukti arkeologi yang ada, terlihat ada jeda waktu yang sangat panjang sampai manusia bisa membuat mesin dengan kerumitan sebanding. Ilmu untuk merakit alat ini mungkin membutuhkan keahlian yang sangat khusus. Jika pengrajinnya hilang, bengkelnya tutup, atau tradisi pengerjaannya tidak diwariskan, kemampuan membuat mesin ini otomatis akan lenyap dan sulit ditemukan lagi dalam sejarah. Tapi sampai sekarang, hilangnya rantai pengetahuan ini tetap jadi misteri sejarah yang belum punya jawaban pasti. Di luar misteri sejarahnya, upaya untuk mengungkap rahasia mesin ini secara fisik juga tidak kalah sulit. Selama puluhan tahun setelah ditemukan, masalah terbesar yang dihadapi para peneliti adalah kondisi fisik mesin ini yang memprihatinkan. Banyak bagiannya sudah hancur dan sebagian besar roda giginya terperangkap di dalam bongkahan perunggu yang tidak bisa dibuka tanpa merusak artefaknya. Karena itulah para ahli butuh cara pintar untuk mengintip bagian dalam mesin tanpa harus membongkarnya. Titik terang baru muncul pada tahun 2005 ketika tim peneliti memanfaatkan teknologi pemindaian bernama microfocus X-ray computed tomography. Teknologi sinar X canggih ini sanggup menghasilkan wujud gambar 3 dimensi dari bagian dalam artefak. Lewat hasil pemindaian inilah para ahli akhirnya bisa melihat susunan roda gigi yang selama ini tersembunyi. Gak cuma itu, teknologi pemindaian ini juga membantu mereka membaca ukiran tulisan di bagian dalam yang sebelumnya mustahil dilihat dari luar. Langkah ini jadi terobosan yang sangat krusial. Para ahli tidak perlu lagi mengira-ngira bentuk luarnya. Sekarang mereka sudah punya gambaran utuh struktur bagian dalam sekaligus petunjuk fungsinya. Begitu struktur bagian dalam dan tulisan petunjuknya berhasil didapatkan, muncul pertanyaan baru. Bagaimana cara semua bagian ini dirangkai agar bekerja sebagai satu sistem? Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, jalannya tidak mudah. Fisik mesin ini sendiri sudah tidak utuh lagi dan cuma sebagian kecil pecahannya yang tersisa sampai sekarang. Karena itulah para ahli harus pintar
pintar-pintar mencocokkan sisa pecahan yang ada dengan rumus matematika astronomi demi menebak bagaimana cara kerja susunan roda giginya. Teka-teki ini baru benar-benar menemukan titik terang pada tahun 2021 ketika tim peneliti dari University College London mempublikasikan model rekonstruksi baru untuk menyatukan semua petunjuk tersebut. Hasil rekonstruksi tersebut berhasil merakit ulang bagian depan mesin menjadi semacam miniatur mekanis dari alam semesta. Di dalam rancangan ini terdapat sistem roda gigi rumit yang bisa menampilkan posisi matahari, bulan, sampai planet-planet yang dikenal oleh para astronom Yunani pada masa itu. Tentu aja hadirnya model ini bukan berarti seluruh potongan aslinya sudah ditemukan di dasar laut. Rekonstruksi ini adalah hasil gabungan antara bukti fisik, ukuran teks, perhitungan matematika, serta logika cara kerja mesin yang berhasil dipahami. Lewat hasil penelitian inilah kita jadi makin paham kalau Antikythera mechanism memang dirancang khusus untuk mengubah teori astronomi di atas kertas menjadi gerakan mesin yang nyata. Dari semua kerumitan ini, keistimewaan Antikythera mechanism sebenarnya bukan karena mesin ini membuktikan adanya teknologi super canggih atau komputer modern di zaman Yunani kuno. Nilai terbesarnya justru ada pada bukti fisiknya. Di depan mata kita ada sebuah perangkat nyata buatan 2000 tahun lalu yang sukses menggabungkan matematika, astronomi, dan rekayasa mesin sekaligus. Penemuan ini otomatis mengubah cara kita memahami sejarah sains. Dulu kita cuma bisa mengira-ngira kecanggihan teknologi kuno dari catatan buku sejarah atau tulisan tua saja. Tapi Antikythera memberikan bukti yang beda. Mesin ini memperlihatkan secara langsung kalau teori astronomi yang rumit ternyata benar-benar bisa diterapkan ke dalam sebuah alat nyata. Makanya Antikythera mechanism bukan sekedar benda antik dengan tumpukan roda gigi. Alat ini adalah bukti nyata kalau manusia 2000 tahun lalu sudah bisa mengubah pergerakan langit menjadi sistem mesin yang dapat dihitung dan dibaca. Dan karena peninggalan seperti ini sangat langka, Antikythera menjadi salah satu bukti paling berharga untuk melihat sejauh mana kemampuan sains manusia di masa lalu. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kamu sudah tahu tentang Antikythera mechanism? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa banyak orang pakai WinRAR tapi nggak pernah beli lisensinya, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.